Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Aryani Mailanisa dengan akhiran NIM 11. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur senyawa dan campuran. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep ini terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu nanti terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur ini nantinya juga akan terbagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Nah, unsur ini adalah atom. Sedangkan senyawa ini akan terbagi menjadi dua, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Nah, senyawa ini adalah molekul. Selanjutnya ada campuran. Nah, campuran ini akan terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Apa itu pengertian unsur? Nah, pengertian unsur itu sendiri ialah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya itu seperti air. Nah, air ini tersusun atas oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen tersebutlah yang merupakan unsur-unsur dalam air. Dalam surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Maksud dari ayat ini ialah Allah itu tidak menciptakan semuanya itu dengan sia-sia, termasuk unsur dan senyawanya. Selanjutnya itu ada unsur logam. Nah, unsur logam ini adalah unsur kimia yang memiliki sifat khas seperti keras, kuat, liat atau mudah ditempa dan mampu menghantar listrik serta panas dengan baik. Umumnya berbentuk padat pada kondisi suhu dan tekanan normal, kecuali air raksa yang berbentuk cair. Selanjutnya, sifat-sifat unsur logam antara lain mengkilat sebagai konduktor listrik dan panas yang baik, titik leleh dan titik didihnya tinggi, liat dan ulet, dan kekuatan dan kekerasannya itu bervariasi. Nah, contoh unsur logam antara lain itu besi. Besi ini sifatnya keras namun dapat ditempa, konduktornya panas dan listrik yang baik, serta mudah berkarat ketika bereaksi dengan oksigen. Yang kedua itu emas. Adapun sifatnya itu sangat lembut dan mudah ditempa, tidak bereaksi dengan oksigen, serta konduktor listrik yang baik. Yang ketiga itu ada aluminium. Aluminium ini sifatnya ringan dan kuat, tidak mudah berkarat karena lapisan oksida pelindungnya, serta juga konduktor panas yang baik. Selanjutnya itu ada unsur non-logam. Unsur non-logam ini ialah unsur yang tidak memiliki sifat logam. Biasanya tidak mengkilap, tidak dapat menghantar listrik dan panas dengan baik, serta memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Non-logam dapat berwujud gas, cair, atau padat yang rapuh. Adapun sifat-sifat unsur non-logam itu antara lain konduktivitas listrik yang panasnya rendah, tidak berkilau, berwujud gas cair atau padat pada suhu ruang, titik leleh dan titik didihnya rendah, rapuh jika berbentuk padat, dan energi ionisasi dan keelektronegatifannya tinggi. Adapun contoh-contoh unsur non-logam itu yang pertama itu adalah oksigen. Nah, oksigen ini sifatnya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak terasa dalam keadaan gas dan juga sangat reaktif dalam membentuk senyawa. Yang kedua ada karbon. Nah, karbon ini dapat berbentuk grafit, intan atau juga karbon amorfit bersifat non-konduktor dalam bentuk sebuah grafit dan juga intan. Yang ketiga ada nitrogen, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak terasa dalam bentuk gas, menyusun sekitar 78% dari semua atmosfer di bumi. Nah, yang selanjutnya itu ada atom. Atom ini ialah unit terkecil dari materi yang masih mempertahankan sifat-sifat kimia suatu unsur atom. Atom ini terdiri dari 3 subatomik utama, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Proton itu biasanya bermuatan positif dan berada di inti atom. Neutron tidak bermuatan atau netral dan juga berada di inti atom bersama dengan proton.
Ada elektron yang bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom dalam orbit atau kulit elektron. Nah, selanjutnya itu adalah senyawa. Senyawa ini adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Contohnya itu adalah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida memiliki rumus kimia CO2 dan air memiliki rumus kimia H2O. Nah, selanjutnya itu ialah senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini adalah senyawa kimia yang umumnya tidak mengandung atom karbon sebagai kerangka utamanya dan biasanya berasal dari sumber mineral di bumi. Senyawa ini banyak ditemukan pada benda-benda tak hidup seperti tanah, air, dan batu-batuan. Nah, ciri-ciri senyawa anorganik itu yang pertama itu umumnya berasal dari sumber daya mineral seperti batu-batuan, tanah, air laut, dan lain-lain, dan benda tak hidup lainnya. Yang kedua, titik didih dan titik lelehnya itu relatif tinggi. Hal ini karena ikatan yang terbentuk seringkali berupa ikatan ionik yang kuat. Yang ketiga, umumnya mudah larut dalam air atau bersifat polar. Keempat, reaksi kimia cenderung berlangsung cepat karena melibatkan ion. Yang kelima, tersusun atas atom logam dan non-logam. Contohnya yang mengandung karbon tapi digolongkan anorganik adalah CO2, CO, karbonat misalnya seperti CaCO3, dan sianida misalnya HCN. Yang keenam itu umumnya memiliki berat molekul yang relatif kecil atau kurang lebih dari 1000 gram per mol. Adapun contoh senyawa anorganik yang antara lain ada air atau H2O, ada garam dapur atau NaCl, ada karbon dioksida atau CO2, ada asam klorida atau HCl, ada asam sulfat H2SO4, ada amonia atau NH3, dan ada kalsium karbonat atau CaCO3. Selanjutnya itu adalah senyawa organik. Nah, senyawa organik ini adalah golongan senyawa kimia yang molekulnya mengandung atom karbon sebagai kerangka utama, ya, yang biasanya terikat dengan atom hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan halogen. Istilah organik awalnya merujuk pada keyakinan bahwa senyawa ini hanya dapat disintesis oleh makhluk hidup. Nah, ciri-ciri senyawa organik itu yang pertama itu berasal dari makhluk hidup atau hasil fotosintesis atau dapat disintesis secara buatan. Yang kedua, selalu mengandung atom karbon sebagai kerangka utamanya, seringkali berikatan dengan hidrogen. Yang ketiga, titik didih dan titik lelehnya itu relatif rendah. Hal ini karena sebagian besar ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen yang lebih lemah dibandingkan ikatan ionik pada banyak senyawa anorganik. Yang keempat, umumnya tidak mudah larut dalam air, bersifat nonpolar, tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan benzena. Yang kelima, reaksi kimia cenderung berlangsung lambat karena terjadinya secara molekuler. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk membentuk isomer, yaitu senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi struktur atau susunan atomnya berbeda. Nah, adapun contoh senyawa organik yaitu karbohidrat, protein, lemak atau lipid, alkohol, asam asetat, benzena, dan urea. Nah, selanjutnya itu adalah molekul. Molekul ini adalah partikel netral yang terbentuk dari dua atau lebih atom yang terikat satu sama lain melalui ikatan kimia. Atom ini dapat berasal dari unsur yang sama, yaitu membentuk molekul unsur, atau dari unsur yang berbeda, yaitu membentuk molekul senyawa. Adapun ciri-ciri molekul itu ialah bagian kecil dari suatu senyawa kimia murni, terbentuknya melalui ikatan kimia, dan dituliskan dalam bentuk rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusunnya.
Nah, selanjutnya itu adalah campuran. Apa sih yang dimaksud dengan campuran? Campuran itu ialah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran ini terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Adapun jenis campuran dan sifat-sifatnya itu, yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen ini ialah campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama, sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Campuran ini biasanya disebut sebagai larutan. Adapun contohnya seperti campuran air dengan gula, campuran air dengan garam. Selanjutnya itu campuran heterogen. Campuran ini ialah campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur tidak sama, sehingga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Campuran ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu koloid dan suspensi. Pemisahan komponen campuran. Prinsip pemisahan ini biasanya didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh dan titik didihnya, sifat magnesium, larutan, dan lain-lainnya. Adapun beberapa metode pemisahan campuran, yaitu ada filtrasi atau penyaringan, ada sentrifugasi, ada sublimasi, ada dekantasi, ada kromatografi, ada evaporasi, ada corong pisah, dan ada distilasi. Filtrasi ini ialah metode untuk memisahkan cairan dan padatan berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi filtrasi ini identik dengan penyaringan. Sentrifugasi ini ialah memisahkan padatan yang halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Biasanya sentrifugasi ini untuk memisahkan sel darah putih dan plasma. Sublimasi ini ialah dengan cara menyublim di mana perubahan wujud padat ke wujud gas. Selanjutnya dekantasi ini ialah memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Ada kromatografi, lapis tipis, dan gas. Kromatografi ini ialah berdasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Evaporasi ini adalah memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya dengan cara pemanasan. Corong pisah ialah metode pemisahan campuran dari dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan, contohnya campuran air dan minyak. Distilasi ini ialah dengan cara penyulingan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya itu didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Salah satu contoh miskonsepsi yaitu semua zat tunggal adalah unsur. Konsep yang benar, zat tunggal bisa berupa unsur, yaitu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi, atau senyawa, yaitu zat murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya itu seperti air. Air ini adalah senyawa karena terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, sedangkan emas adalah unsur atau zat tunggal. Sekian dari presentasi saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.